Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita hidup dalam kebenaran Allah. Sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita mengambil contoh, salah satu contoh lah di Alkitab adalah Abednego, Mesak, dan Sadrak. Abednego, Mesak, dan Sadrak ini adalah orang muda yang sangat taat, yang saleh, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dia hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika si raja ini menyuruh Abednego, Mesak, dan Sadrak untuk menyembah Tuhan dari raja ini, mereka menolak karena itu bukan style mereka gitu loh. Dia sudah punya Tuhan yang hidupnya telah menaungi mereka bertiga, sehingga mereka berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong aku akan tetap setia kepada mereka. Kemudian dicampakkanlah mereka bertiga ke dalam dapur perapian. Tapi dengan kesetiaan mereka akhirnya Tuhan turun tangan untuk menolong mereka. Pada waktu kejadian itu banyak orang melihat selain Abednego, Mesak, dan Sadrak, ada satu pribadi lagi yang menyertai kehidupan mereka, yaitu Tuhan sendiri, Tuhan Allah ada bersama mereka sehingga mereka tidak terbakar, mereka selamat dari dapur perapian. Sehingga mungkin kalau tiga orang ini tidak menyadari tentang tidak taat akan firman Tuhan, mungkin tiga orang ini sudah terbakar dan tercatat dalam Alkitab dia mengenaskan, tetapi karena dia taat, mereka bertiga taat, mereka akhirnya diselamatkan Tuhan. Itulah ajaibnya Tuhan kita. Sekalipun kita dalam masalah, sekalipun kita jauh, Tuhan itu tetap setia dalam hidup kita. Tetapi jangan sampai kita menyadari sudah jauh, sudah berdosa, kita nggak mau bertobat, maka hidup kita akan lebih hancur lagi. Bahkan iblis pun akan bertindak dalam hidup kita gitu. Banyak orang muda, kalau kita melihat di media, banyak orang muda yang hidupnya hancur, hidupnya jatuh karena narkoba, hidupnya jatuh karena sesuatu hal yang sepele, misalnya putus cinta terus mereka bunuh diri. Itu sesuatu hal yang mereka sudah jauh dari Tuhan. Tetapi sama seperti Daud. Daud pun pernah mengalami hal jauh dari Tuhan sehingga dia mengatakan, tanpa hadiratmu aku itu nggak bisa apa-apa, tanpa penyertaan Tuhan kita bukan siapa-siapa. Akhirnya Daud pun kembali. Seharusnya kita pun juga harus menyadari bahwa ketika kita masa muda, kita sudah jauh, kita harus menyadari Tuhan, aku hancur, aku tidak punya apa-apa, aku hanya punya Engkau. Disitulah Tuhan akan bertindak dalam hidup kita. Di saat kehancuran, di saat kita sendiri, Tuhan itu membentuk hidup kita. Jadi jangan kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan gitu loh. Tapi sebelum kita melangkah jauh, kita akan buka di Roma 8 ayat yang ke-28 dan 29. Mari kita baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Wah, luar biasa firman ini. Sejak dalam kandungan pun Tuhan sudah punya master plan untuk hidup kita. Sejak dalam kandungan pun kita sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Jadi jangan meremehkan bahwa kita lahir, kita hidup biasa-biasa aja. Kita hidup menuruti keinginan daging, keinginan dunia. Jangan sampai, karena hidup menuruti keinginan daging dan keinginan dunia itu adalah kekejian bagi Allah. Allah tidak suka. Tuhan tidak suka. Tetapi kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita tetap harus menjangkau Tuhan. Kita harus menyadari bahwa Tuhan, aku nggak mampu, Tuhan, aku mau cari Engkau, aku mau Tuhan datang dalam hidup kita. Disitulah kekuatan Tuhan itu akan memulihkan hidup kita. Jangan pernah merasa pesimis dengan kehidupan kita. Ada sebuah lagu yang menurut saya sangat tidak andil, tapi sangat berbalik dengan berbalik dengan apa yang kita dapatkan di gereja. Artinya gini, ketika kita jauh, Tuhan itu jauh. Tidak. Tapi ketika kita jauh, Tuhan itu dekat. Kenapa Tuhan itu disebut Immanuel? Karena dia sudah menjadi manunggal dalam hidup kita. Jadi jangan sepelekan kalau kita jauh terus kita tambah jauh lagi. Enggak. Tapi ketika kita jauh,
Kita harus ingat, Tuhan Yesus, aku butuh Engkau. Aku mau kembali kepada Engkau. Bagaimana ketika kita sudah kembali kepada Tuhan, kita pun juga harus menyadari bahwa hidup kita itu ada dalam penyertaan Tuhan gitu. Sebelum penyertaan Tuhan juga orang yang hidup dalam taat firman Tuhan itu juga bisa, orang muda yang taat dalam firman Tuhan hidupnya kan jauh lebih bahagia. Mari kita baca aja di Mazmur 119 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Mazmur 119. Saya harus memakai Alkitab digital karena saya sudah membaca Alkitab secara buku sudah tidak terlalu kelihatan, jadi harus pakai kacamata, memang cuma belum sempat beli, jadi saya harus pakai digital saja untuk sementara ini. Mazmur 119 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Wow, ini judulnya sudah menarik. Kalau kita hidup dalam Taurat firman Tuhan, hidup dalam ketaatan firman Tuhan, hidup kita jauh lebih bahagia, lebih enjoy. Masa muda yang berkualitas, masa muda yang penuh dengan semangat gitu. Jangan sampai menjadi kita hidup tanpa Taurat Tuhan, tanpa firman Tuhan, hidup kita hanya sekedar manusia yang dengan rasa hampa gitu loh. Ada banyak orang di luar hidupnya dengan rasa hampa karena mereka jauh dari Tuhan. Untuk itulah kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan supaya menjadi berkat bagi mereka, menjadi pelita bagi mereka, sehingga mereka melihat hidup kita, oh, orang itu hidupnya ada Kristus. Aku mau hidup. Kenapa orang itu berbeda hidupnya? Pasti ada sebab penyebabnya. Mari kita baca di kitab Mazmur 119 ayat pertama hingga yang ke-10. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Kau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila mengamat-amati segala perintahmu. Aku bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Oh, itu luar biasa, saudara. Kalau aku dikatakan di ayat yang ke-8, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan kita taat firman Tuhan, kita akan dalam perlindungan Tuhan. Roh Kudus akan memberikan kekuatan dalam hidup kita untuk kita hidup setia dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai ketika kita jauh dari firman Tuhan, kita merasa hebat. Aku hebat. Aku bisa kok tanpa Tuhan. Nggak bisa. Hidup kita pasti akan jatuh. Percaya. Saya pun pernah mengalami ketika, ini sebuah kesaksian, saat saya SMP kelas 1 mungkin ya. Saya hidup sembrono, meremehkan Tuhan. Tapi dari situ Tuhan mengajarkan saya sesuatu bahwa aku mengasihi Engkau. Yang membuat saya teringat sama sekali ketika saya meremehkan Tuhan ya. Ini jangan ditiru juga. Bukan contoh yang baik, tetapi hasil dari pembentukan itu saya menyadari bahwa Tuhan itu luar biasa. Karena meremehkan Tuhan, saya naik motor. Naik motor itu saya boncengan sama teman saya. Saya jalan sekitar 80 km, agak ngebut gitu. Saya nabrak pagar beton. Dan luar biasanya saudara, motor saya nggak rusak, saya nggak terluka. Tapi di situ waktu SMP Roh Kudus itu menempel hati saya benar-benar. Lihatan, kamu meremehkan Tuhan. Untung kamu masih hidup. Saya sadar, Tuhan ampuni aku Tuhan. Saya pernah bandel, jadi orang bandel itu pernah. Tetapi dari situ Roh Kudus mengajarkan, lihatlah kalau kamu meremehkan Tuhan, ya inilah yang terjadi gitu loh. Jangan sampai hidupmu hancur ketika kamu meremehkan Tuhan. Akhirnya saya sadar dari SMP itu mulai dikatakan titik balik pertobatan hidup saya menjadi lebih baik, mulai
saya rajin ke gereja karena dari SD, dari TK sampai SMP saya sekolah minggu pun hanya asal-asalan aja, saya nggak mengerti tentang siapa. Mungkin karena saya juga dibangun di daerah yang mayoritas, bahkan saya SMP pun pernah dalam satu kelas itu menjadi siswa Kristen sendiri, lainnya memang beda, tapi ya mau gimana lagi, saya tinggal di daerah yang mayoritas di Kota Gresik sana, saya mengambil pendidikan di sana, ikut orang tua, jadi ya gitu, banyak dicekoi dengan pemahaman dari luar yang pada waktu itu saya anggap, oh iya benar. Tapi ketika saya SMP, saya meremehkan tentang firman Tuhan gitu. Jadi saya dibentuk dengan kejadian saya nabrak pagar itu, Tuhan kasih Roh Kudus kasih hikmat ke saya. Lihat, kalau kamu meremehkan Tuhan, kamu bisa celaka gitu loh. Jangan sampai kamu masa depanmu hancur karena kamu sering meremehkan Tuhan. Akhirnya saya pun belajar untuk berbalik, Tuhan, ampuni hidupku, aku nggak layak gitu loh. Siapa aku ini? Tapi dari situ pun saya mulai bangkit berdiri, saya mulai benar-benar dikatakan bertobat itu ketika SMA. SMA itu pun waktu itu saya mengikuti sebuah KKR, kalau nggak salah Trip to Health di GMS pusat di Jalan Cempaka sana di Surabaya. Sebenarnya saya nggak mau altar call, tapi entah bagaimana tiba-tiba saya itu di barisan terdepan, saya terdorong oleh orang-orang dari belakang, saya tiba-tiba buka mata, Tuhan, aku kok di barisan terdepan? Ya sudah Tuhan, kalau ini memang sudah rencanamu untuk aku bertobat, ya sudah, aku akan bertobat Tuhan, aku mau sungguh-sungguh gitu loh. Dari itu saya baptis itu kira-kira baptis selam, saya menyatakan Tuhan aku mau bertobat itu SMA, benar-benar SMA kelas 2, di situ Tuhan mulai membentuk hidup saya sampai hari ini gitu. Jadi saya menyaksikan bahwa Tuhan itu sudah membentuk hidup saya itu dari masa muda. Ketika saya sudah bukan dikatakan sudah kudus belum ya, tapi dari situ Tuhan menyertai hidup saya dengan berbagai macam hal yang luar biasa menurut saya. Dari saya menubruk pagar beton itu karena meremehkan Tuhan, tapi akhirnya Tuhan berbalik mengasihi hidup saya. Disitulah saya menyadari bahwa cinta kasih Tuhan itu begitu besar untuk hidup saya. Akhirnya saya mau belajar untuk taat sesuai dengan firman Tuhan. Gitu. Setelah saya taat dengan firman Tuhan pun, ada lagi tahapan yang harus bukan saya sih sebenarnya, ada tahapan yang harus kita lewati setelah kita taat firman Tuhan. Kita harus siap untuk Tuhan mengoreksi hidup kita. Ibarat kita sudah melakukan pendidikan secara teori, secara praktek, di situ pun Tuhan akan mulai untuk mengoreksi hidup kita. Mana sih hidup kita yang salah atau hidup kita yang benar? Disitulah kita harus menyadarinya. Kalau dikatakan bahwa kalau kita sudah taat dalam firman Tuhan, kita ibarat biji matanya Tuhan. Kita sangat berharga. Mari kita baca di dalam Mazmur 17 ayat yang ke-8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikan aku dalam naungan sayapmu. Setelah kita taat firman Tuhan, Tuhan itu akan mengoreksi hidup kita. Mana sih yang salah? Mana yang benar? Mana yang salah dikeluarkan, dibuang, jauhkan. Mana yang benar, peliharalah dan kembangkan. Itulah inti dari firman Tuhan, supaya hidup kita semakin hari semakin maju, bukan semakin mundur. Karena kita percaya bahwa hidup bersama Tuhan itu semakin naik bagai Raja Wali. Saya percaya itu. Orang dunia mengatakan hidup itu seperti roda, kadang-kala di atas, kadang-kala di bawah. Tapi kalau hidup di dalam firman Tuhan itu, saya percaya hidup kita seperti Raja Wali. Kita akan terbang tinggi. Mungkin kita menghadapi angin badai, mungkin sedikit turun, tapi tidak akan sampai turun banget sampai di bawah, level terbawah tidak, tapi kita akan kembali naik lagi. Itulah kenapa sebagai orang muda, di saat kita masih muda, kita harus hidup taat dalam firman Tuhan, sehingga pembentukan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan sedetik pun. Jangan pernah meremehkan Tuhan itu. Saya pun sudah pernah mengalami, tapi akhirnya saya diubahkan dari yang meremehkan menjadi orang yang setia dengan Tuhan. Sampai detik ini, itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Saya tanpa Tuhan, saya bilang, saya nggak mampu, saya bukan siapa-siapa. Hanya Tuhan sendiri yang menjadi sumber kekuatan, pengharapan hidup saya. Kiranya dari firman dan kesaksian yang saya bagi ini, Tuhan
memberkati Anda semua, bahwa Tuhan mengasihi Anda. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.